Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabinasta'in wala umuridin wadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, bahkan di pagi hari ini kita masih bisa mendapatkan nikmat. Salah satunya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat berpuasa, yang dimana hari ini termasuk ke dalam 10 hari terakhir, dan tentu saja sangat adanya keistimewaan yaitu malam Lailatul Qadar. Salawat serta salam tak lupa marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumul nanti. Ya, di pagi hari ini tentu teman-teman kita sudah melewati hampir 15 hari lebih terkait dengan kajian ba'da subuh. Mungkin pada hari ini atau pagi hari ini berkaitan dengan pembahasan yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan tentu saja di sini sudah ada Bang Asep yaitu narasumber di pagi hari ini. Namun sebelum masuk ke materi, sedikit saya ingin mengulas siapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sendiri. Tentu saja beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimana dia menjadi salah satu yang sangat luar biasa panglima perang di masa kenabian. Karena tentu saja beliau ini dapat dikatakan ahli dalam memanah. Dan tentu ada hal-hal yang menarik nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bang Asep, karena nanti harapannya adalah teman-teman bisa lebih interaktif untuk bertanya ataupun kita berdiskusi di pagi hari ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selebihnya mungkin Bang Asep yang akan memaparkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Anang Rizky Usahawanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan luar biasa, kenikmatan waktu luang gitu ya, dan kemauan untuk menghadiri ataupun join via Zoom berkaitan dengan pengajian Ramadan yang dilaksanakan pada waktu subuh oleh Dormitorium Hamka. Selanjutnya, salat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita yang semoga kelak di yaumul kiamah kita semua tercatat menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan berbagi cerita, yaitu sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini saya share screen, tapi materi ataupun muatannya itu tidak lengkap di PowerPoint. Nanti silahkan teman-teman dengarkan begitu ya, berkaitan dengan materi ataupun cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Terlihat ya. Iya, terlihat Bang. Iya, oke. Apa sih yang kamu bilang? Zoom, kenapa?
Berdua boleh. Biasanya. Nah, Nyambung itu kamu. Ya. jadi Al-Kisah dahulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang pemuda yang sangat patuh dan taat terhadap ibunya. Ia begitu sangat menyayangi wanita yang telah merawatnya sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Nah, siapa pemuda itu? Pemuda itu bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu siapa ibunya? Ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Jadi ibu dari Sa'ad ini adalah seorang wanita hartawan. Jadi artinya ibunya Sa'ad ini termasuk ke dalam golongan orang-orang kaya dan bangsawan, keturunan bangsawan Quraisy. Lalu ibunya Sa'ad juga memiliki wajah yang cantik dan anggun. Nah, di samping cantik dan anggun, Hamnah ataupun ibu dari Sa'ad adalah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Lalu ia juga sangat setia terhadap agama nenek moyangnya. Apa agama nenek moyangnya? Yaitu menyembah ataupun penyembah berhala. Nah, berbeda dengan ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam itu pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas berusia 17 tahun. Nah, kemudian keislamannya ditandai dengan mengucap 2 kalimat syahadat ketika menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu, pada saat termasuk ke dalam deretan laki-laki pertama yang memeluk agama Islam selain Ali, kemudian selain Abu Bakar dan Zaid bin Haritsah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun. Apa itu as-sabiqunal awalun? Itu adalah golongan orang-orang atau sahabat yang masuk Islam pada saat awal-awal munculnya Islam. Nah, lalu pada suatu hari Rasulullah itu duduk gitu ya bersama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah menatap langit, dia seolah mendengar bisikan dari malaikat gitu ya. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga. Wah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini belum meninggal tapi vonisnya sudah menjadi penduduk surga. Nah, mendengar hal demikian, para sahabat gitu ya, kemudian menengok gitu ya ke kanan dan ke kiri. Siapa sih sebenarnya yang kemudian Rasulullah katakan bahwa akan datang laki-laki penduduk surga gitu. Nah, lalu tidak lama berselang ternyata yang datang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah divonis dia sebelum meninggal bahwa beliau termasuk ke dalam sahabat yang langsung divonis masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Selanjutnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam. Dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah. Nah, tetapi ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam yaitu urutan ke nomor 7 gitu ya. Tapi saya pikir itu tidak menjadi sebuah yang menjadikan kita bingung gitu ya. Artinya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk golongan as-sabiqunal awalun. Jadi masuk ke dalam golongan yang pertama-tama atau awal-awal masuk ke dalam Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wahab bin Abdi Manaf hidup di Bani Zuhrah ya, yang merupakan paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Nah, Wahab adalah kakek Sa'ad. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah masih termasuk saudara dari Rasulullah gitu. Jadi pamannya ibundanya Rasulullah itu Siti Aminah. Pamannya Siti Aminah adalah kakek dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, lalu ketika Rasulullah melihat beliau gitu ya, ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah merasa bangga gitu ya, memiliki paman yang mempunyai keberanian, kemudian kekuatan dan kesungguhan iman. Bahkan Rasulullah pernah berkata, ini adalah pamanku, mana paman kalian gitu ya. Artinya membanggakan bahwa Rasulullah mempunyai paman yang kemudian berani, terus kuat dan kesungguhan imannya yang luar biasa. Nah, kemudian masuknya Sa'ad ke dalam Islam itu terjadi pada awal-awal munculnya Islam. Nah, sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, Sa'ad dan Rasul itu sudah kenal gitu ya, sudah sering bertemu gitu ya. Lalu juga saat ini dia sangat suka dengan memanah. Kalau kita tahu mungkin banyak sahabat Rasulullah itu memiliki kemampuan atau keahliannya masing-masing gitu ya. Ada yang ahli pedang, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah termasuk sahabat yang pandai menggunakan alat perang yaitu busur panah. Lalu selanjutnya adalah ketika sang ibunda mengetahui gitu ya bahwa anaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah masuk Islam. Lalu ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kalau kita menyimak ibundanya bernama Hamnah ya, sangat marah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, lalu kemudian sang ibu kemudian bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, apakah kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu, lalu kamu mengikuti sebuah agama yang baru?" Sampai kemudian ibunya bersumpah bahwa dia akan memboikot makan. Artinya ibundanya marah sehingga mengakibatkan dirinya enggan untuk makan gitu ya. Yang harapannya atau rencananya itu dapat kemudian
mengubah pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas agar kembali ke agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Nah, lalu Sa'ad menjawab, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya. Nah, ini ketegasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Pendirian dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ya dia tidak akan keluar dari Islam, tidak akan kembali ke agama yang sebelumnya. Walaupun ibundanya yang menyuruh gitu ya, yang sangat ia sayangi dan cintai dan ia patuhi, tetapi kalau ibunya menyuruh kepada hal-hal yang tidak baik gitu ya, hal-hal yang mungkar, tentu Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, lalu ibunya masih tetap bersikeras ya, tidak makan sampai kondisi tubuhnya itu lemah dan tidak sehat lagi. Nah, sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan seperti ini. Wahai ibu, demi Allah, andaikan engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku akan tetap tidak akan meninggalkan agamaku yang sekarang untuk selama-lamanya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi ini bentuk dari ketegasan Sa'ad ya. Ketegasan bukan berarti marah, tetapi ketegasan adalah memiliki sebuah prinsip, yaitu prinsipnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya dia tidak akan keluar dari agamanya Allah dan Rasul-Nya. Nah, akhirnya sang ibu mengetahui gitu ya bahwa anaknya yang sekarang telah berubah. Anaknya yang sekarang tidak sama seperti yang dulu lagi. Anaknya yang sekarang sudah mengetahui mana yang kemudian baik dan benar untuk dirinya. Lalu akhirnya sang ibu pun makan gitu ya, walaupun dalam keadaan bersedih dan marah. Nah, ini juga termasuk ke dalam asbabun nuzul ya, asbabun nuzul turunnya surat Al-Luqman ayat 15 gitu ya. Jadi bunyi dari ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, kalau kita lihat pada arti dari surat Al-Luqman ayat 15 ini adalah bahasanya bagus ya, bahasanya baik gitu ya, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak kasar gitu ya. Jadi bisa saja kan kalau bahasa yang tidak baik kan walaupun artinya sama gitu ya. Itu misalkan durhakailah kedua orang tuamu gitu ya. Tapi Allah tidak menggunakan atau kalimat-kalimat yang seperti itu gitu ya. Artinya harus tetap menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan sopan terhadap kedua orang tua. Lalu juga selanjutnya
mengenai anggapan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melempar anak panah dalam rangka berjuang di jalan Allah. Jadi pada saat itu dikisahkan bahwa suatu ketika kaum muslimin Mekah itu sedang mengerjakan sholat-sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Mekah secara bersembunyi-sembunyi. Jadi awal-awal dulu kan masih belum terbuka ya, maksudnya masih belum terang-terangan di hadapan masyarakat, masih sembunyi-sembunyi sholatnya. Nah, lalu ada sebagian kaum musyrikin itu melihat mereka gitu. Lalu kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin, dan pada saat itu pula Sa'ad bin Abi Waqqas terbangun dari sholatnya dan langsung menyerang mereka. Nah, dia memanah salah seorang dari mereka hingga darah mengalir dari tubuh orang tersebut. Nah, inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam, yaitu melalui Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu selanjutnya, saat kaum kufar Mekah memboikot kaum muslimin. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah itu berlindung di klan Abu Thalib gitu ya, atau di tempatnya Abu Thalib, sehingga harus menahan lapar bersama beliau selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun gitu ya, Sa'ad dan Rasulullah itu sempat kemudian menahan lapar dan hanya makan dedaunan, sampai diceritakan bahwa kotorannya atau feses dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu seperti kotoran atau fesesnya kambing gitu ya. Pasti kita tahu seperti apa kemudian kotoran atau bentuk dari feses kambing gitu. Nah, ternyata Sa'ad bin Waqqas ini tidak sendirian ya. Dia memiliki adik yang bernama Umar bin Abi Waqqas. Nah, lalu pada saat Umar bin Abi Waqqas berhijrah bersama saudaranya yaitu Sa'ad ke Madinah, ada orang bertugas untuk mengumandangkan seruan jihad gitu ya. Jadi dulu itu ketika zaman Rasulullah, pengumuman jihad itu diumumkan itu atau dikumandangkan oleh orang, yaitu kurang lebih seperti ini kalimatnya. Hayya 'alal jihad, mari berjihad. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas pun segera keluar gitu ya dengan bawa pedang dan panahnya. Jadi memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat bersemangat gitu ya ketika ingin ataupun ketika pada saat berperang itu Sa'ad bin Abi Waqqas memang selalu bersemangat. Nah, tadi kan berdua ya dengan adiknya Umar bin Abi Waqqas. Nah, pada saat itu Umar bin Abi Waqqas itu umurnya masih 13 tahun atau 14 tahun. Nah, lalu kemudian dan pada saat itu umur dari Sa'ad bin Abi Waqqas kurang lebih 20 tahunan ke atas. Nah, pada saat itu Rasulullah selalu mengecek gitu ya, selalu cross check, selalu melihat kondisi dari pasukannya. Rasulullah akan menolak kemudian ketika ada anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berperang, tetapi ikut dalam barisan kelompok. Yaitu Umar bin Abi Waqqas ya, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga bangkit gitu ya semangatnya, bangkit gairahnya untuk ikut berperang. Mungkin ya melihat kakaknya yang begitu bersemangat, dia akhirnya termotivasi juga atau terdorong untuk ikut berperang. Namun Rasulullah mengetahui kok ada anak kecil di barisan pasukan gitu ya. Kemudian Rasulullah melarang. Namun Umar bin Abi Waqqas yang masih kecil itu kemudian menangis
bersikeras untuk tetap ikut dalam peperangan. Akhirnya Rasulullah merasa iba dan ikutlah atau diizinkanlah Umar bin Abi Waqqas atau adik Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ikut berperang. Pada saat itu perangnya itu adalah perang Badar. Nah, uniknya lagi yaitu adalah ketika Umar bin Abi Waqqas ini ketika berperang berdiri di samping Sa'ad ya, guna berjihad di jalan Allah. Nah, saya pikir ini juga bentuk dari arahan dari Rasulullah gitu ya, agar ya setidaknya Umar bin Abi Waqqas berdiri di samping Sa'ad, yaitu kakaknya, ya harapannya nanti akan terlindungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun ternyata ketika peperangan selesai gitu ya, dan tidak ada debu lagi yang berterbangan, terlihatlah ada 14 orang dari kaum muslimin itu yang gugur sebagai syahid. Nah, orang yang paling muda ternyata adalah Umar bin Abi Waqqas, yaitu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pada saat itu kaum muslimin memang menang gitu ya. Saat pun pulang dengan membawa kemenangan di satu tangannya dan tangisan kesedihan di tangan lainnya itu. Ya bagaimana tidak sedih kalau kehilangan adik gitu ya pada saat berperang. Lalu kehidupan berjihad berlangsung cepat. Orang-orang Islam berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya hingga tibalah saatnya perang Uhud, yaitu pada saat para pasukan pemanah atau ucapan Nabi. Jadi dulu pada saat perang Uhud itu ada pasukan pemanah itu ditempatkan di atas bukit gitu ya, atau di belakang bukit agar tidak ketahuan oleh musuh-musuh pada saat perang. Nah, pada saat dilihat dari bukit gitu ya, pasukan musyrikin gitu ya, itu terlihat menjauh gitu ya, terlihat seolah-olah kalah oleh kaum muslimin. Nah, akan tetapi ada beberapa orang yang tidak mematuhi gitu ya. Rasulullah memerintahkan bahwa agar tetap di bukit gitu ya, agar tetap di sembunyi, tetapi ada beberapa yang kemudian tidak menuruti perintah gitu. Akhirnya mungkin ini bagian dari strategi dari kaum musyrikin gitu ya untuk mengalahkan kaum muslimin. Akhirnya pasukan kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin hingga akhirnya mereka sampai ke Rasulullah, ya sampai mendekat di sekitaran Rasulullah. Dan pada saat itu hanya segelintir sahabat saja yang berada di sekitaran Rasulullah, yaitu termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan diceritakan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas saja yang berada di sekitaran Rasulullah. Nah, kemudian Rasul bersabda gitu ya, usir mereka, maksudnya agar saat mengusir orang-orang musyrik itu yang semakin mendekat. Nah, selanjutnya saat berkata, bagaimana mungkin aku dapat melakukan hal itu sendirian, karena memang benar-benar sendiri saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, lalu kemudian karena kepandaiannya atau kelihayannya menggunakan anak panah, Sa'ad pun mengeluarkan anak panah atau busur panah dari sarungnya, lalu melemparkan anak panah itu ke arah salah seorang dari kaum musyrikin hingga orang itu tewas. Sampai terus-menerus saat mengambil anak panah, dan anak panah itu pun membunuh salah seorang dari kaum musyrikin. Nah,
sampai terbunuh gitu ya banyak. Lalu Sa'ad bin Waqqas berkata, ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat tidak pernah kemudian meninggalkan senjatanya, yaitu busur panah barang sekalipun gitu ya. Pokoknya ketika perang Sa'ad bin Waqqas selalu membawa senjatanya itu anak panah. Nah, pada saat peperangan gitu ya, datanglah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ya kurang lebih divisi kesehatan gitu ya, yang memberikan minuman kepada para pasukan yang terluka dalam medan perang. Nah, ternyata tiba-tiba seorang kaum kafir melemparnya dengan anak panah. Dia pun terjatuh dan auratnya terbuka. Nah, Ummu Aiman ini perempuan ya, teman-teman. Lalu orang kafir pun tertawa gitu ya melihat Ummu Aiman yang kena anak panah dan sampai terbuka auratnya. Lalu Rasulullah pun menyuruh gitu ya, memberikan instruksi kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, lemparlah anak panah ini. Jadi Rasulullah sangat marah dan kesal atas perlakuan orang-orang kafir terhadap Ummu Aiman. Lalu sejak pada saat itu yang menjadi senjatanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak panahnya, yaitu anak panah yang diberkahi dan doa yang dikabulkan. Nah, jadi kelebihan gitu atau keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pada alat perangnya, yaitu panah, busur panah, dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk ke dalam doa Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa bahwa agar Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menarik busurnya, itu menarik anak panahnya itu selalu tepat mengenai apa yang diinginkan oleh Sa'ad dan doanya selalu dikabulkan. Nah, Rasulullah pernah berkata kepada Sa'ad, makanlah yang baik-baik wahai Sa'ad, niscaya doamu akan dikabulkan. Nah, ini sebenarnya kisi-kisi untuk kita juga ya, bahwa ketika kemudian kita ingin doanya dikabulkan gitu ya, ya kita harus memasukkan makanan-makanan yang baik pula pada diri kita. Nah, doanya yang Rasulullah sampaikan kepada Allah, yaitu, ya Allah, tepatkanlah lemparannya itu anak panah dan kabulkanlah doanya. Saya percepat aja. Nah, yang terakhir yaitu perang melawan kaum Persia, yaitu namanya perang Qadisiyah namanya. Mengenai lemparan jitu dan anak panah yang selalu mengenai sasaran dapat dilihat dengan jelas dalam pertempuran yang selalu diikuti oleh Sa'ad. Jadi setiap pertempuran saat itu tidak pernah meleset gitu ya terhadap anak panahnya, selalu mengenai musuh. Nah, terutama ketika dia menjadi pimpinan pasukan kaum muslimin dalam menaklukkan negeri Persia dengan tujuan menyebarluaskan Islam di sana. Nah, jadi pada saat akan terlaksananya perang Qadisiyah melawan kaum Persia, Umar bin Khattab sempat pesimis gitu ya, bahwa ya dia harus ikut turun gitu ya ketika melakukan perang dengan kaum Persia. Tetapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib gitu ya mengatakan, jangan wahai Umar, engkau masih sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Khawatirnya Ali adalah
ketika Umar bin Khattab ikut dalam peperangan, Umar bisa saja meninggal gitu ya, atau wafat pada saat perang itu. Itu kan bisa mengakibatkan psikis gitu ya, atau psikologi dari kaum muslimin akan terjadi down gitu ya, artinya tidak bersemangat lagi dalam peperangan. Lalu selanjutnya Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar, sebaiknya engkau Umar mengutus seorang yang memiliki cakar-cakar seperti singa. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pada saat inilah ya, kemudian Umar bin Khattab mempertimbangkan itu perkataan Abdurrahman bin Auf bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah singa yang pantas untuk dipercaya melakukan tugas yang sulit itu. Akhirnya Umar berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, janganlah engkau terperdaya. Bila dikatakan padamu engkau adalah paman Rasulullah, kemudian sahabat Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus suatu kejelekan dengan kejelekan lainnya, melainkan Dia akan menghapus suatu kejelekan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada satu hubungan pun antara Allah dan salah seorang pun dari hambanya kecuali hubungan ketaatan. Nah, ini itu sebuah nasihat gitu ya, nasihat ataupun reminder kepada Sa'ad bahwa janganlah Sa'ad, berhati-hatilah, janganlah engkau sampai sombong, sampai ujub, membanggakan diri sendiri bahwa engkau adalah seorang yang pandai bermain panah dan doanya terkabulkan. Lalu akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun keluar sebagai singa bagi Allah dan Rasulnya diutus untuk memimpin kaum muslimin dalam sebuah peperangan yang sangat menentukan, yaitu di negeri Qadisiyah melawan kaum Persia. Nah, perlu diketahui ya, kaum Persia itu adalah orang-orang Majusi gitu. Orang-orang Majusi itu menyembah api. Jadi melalui perantara Sa'ad Allah memadamkan api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi. Nah, pada saat perang Qadisiyah juga ternyata kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak dalam keadaan prima ya. Jadi ada sebagian anggota tubuh dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu ternyata terkena penyakit bisul gitu ya. Bisul yang mau pecah itu kan rasanya sangat luar biasa sekali gitu ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak kemudian menjadikan alasan bahwa bisul ini dapat mencegahnya atau mengurangi semangatnya atau kemampuannya dalam berperang, tetapi menjadikan penyakit ini adalah sebuah pacuan semangat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan diutus dan diamanatkan menjadi pimpinan pasukan. Nah, pada saat perang, kata yang sering diucapkan kaum muslimin adalah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ya, kalau kita tahu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Kurang lebih itu yang diucapkan kaum muslimin pada saat berperang.